Beragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini. Kembali kita di hari Jumat penuh keberkahan. Kita lanjutkan acara kita yakni Mozaik Indonesia secara langsung di studio Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nah, berkat narasumber kita sudah hadir di studio dengan tema kita hari ini sedikit agak berbeda ya. Ini temanya membaca karakter orang dalam hitungan menit. Bersama narasumber kita Muhammad Afif STCHA, grafologis terapi menulis. Dan seperti biasa pendengar, acara ini bisa Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 Palembang. Anda bisa nanti bergabung lewat channel YouTube atau juga WA Pro 1 dan line telepon yang sangat Anda hafal di 369977. Pendengar, grafologi atau cara menganalisis tulisan tangan. Ini unik sekali karena dengan tulisan tangan, dengan kepribadian penulisnya atau seseorang ini sehingga kedua hal ini tersebut bisa dianggap saling berkaitan. Nah, pendengar, grafologi adalah pengetahuan yang menarik, terutama untuk mengetahui kepribadian seseorang yang Anda kenal, meskipun akurasinya mungkin sangat terbatas ya. Nah, nanti kita ingin tahu ternyata narasumber kita bisa menganalisa tulisan tangan kita dalam hitungan menit. Dan sudah dicoba tadi, walaupun berapa menit, ternyata 80% betul. Nah, nanti kita langsung ngobrol saja seperti apa ya. Kita sapa dulu narasumber kita Muhammad Afif STCHA. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Afif. Bu. Apa kabar Afif? Baik, Bu. Saya kalau mau manggil namamu teringat anak saya tuh namanya sama persis. Muhammad Afif tapi belakangnya ada Iqbar. Iya, Apa kabar Afif? Saya panggil Afif aja ya. boleh, Bu. Biasa manggil nama anak saya di rumah gitu. Sehat ya Afif ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, kabarnya semalam dari dialog interaktif langsung dari Jakarta ya? Betul. Alhamdulillah. Dengan tema yang berbeda. Dengan tema yang berbeda. Oke, jadi semalam itu live langsung via telepon. Ya, betul. Berapa lama tuh semalam diajak ngobrol? Hampir 1 jam kurang dikit lah. Oh, berarti nggak jauh beda dengan kita sekarang ya, hampir Iya. kurang lebih 1 jam. Dan kita bisa menghadirkan langsung di studio. Kalau Jakarta via telepon ya, itu langsung di studio. Baik, sebelum ke tema, Afif, kakak ingin tahu dulu nih ke Afifnya karena lebih muda ya. Ini grafologis nih ilmu apa sih? Saya sudah sebutkan tadi gitu dari awal gitu. Jadi, grafologi itu terdiri dari 2 kata, yaitu grafien dan logi. Grafien itu tulisan tangan, logi itu ilmu. Jadi, secara gampangnya adalah ilmu tentang tulisan tangan dan tanda tangan. Kalau secara panjangnya adalah ilmu tentang alam bawah sadar seseorang yang digunakan adalah metode tulisan tangannya untuk diketahui karakter seseorang tersebut. Seperti Ternyata itu. itu ilmunya ya. Kalau boleh tahu sejak kapan sih ilmu grafologi ini sudah ada di muka bumi gitu? Kalau sejarahnya itu udah lama, lebih tepatnya itu begitu orang melakukan tulisan tangan, maka secara sejarah sudah terjadi ilmu tulisan tangan. Iya, Iya, berarti sudah lama ya sudah lama. memang. Nah, ini di Indonesia untuk hal seperti ini bisa dikatakan agak sedikit langka atau memang bisa dihitung dengan jari nih keahlian seperti ini, De Afif? Ya. Jadi pertama kali saya belajar ilmu grafologi ini tahun 2014. 2014. Terus saya mengambil sertifikasi itu tahun 2016. Yang menguasai ilmu ini sampai tingkat level tertentu masih tergolong sedikit, Sedikit belum ya. banyak. Seperti itu. Baik. Nah, Afif memilih ini kenapa? Mungkin ada sejarahnya atau ada kisah di balik Afif bisa memilih profesi yang sangat luar biasa ini. Jadi 2013 saya memutuskan resign dari pekerjaan. Sebelumnya di mana kalau boleh tahu? Sebelumnya saya
salah satu dealer otomotif di Palembang. Oke. Saya pegang cabang di luar kota, jadi baliknya itu seminggu sekali. Iya. Kemudian saya memutuskan untuk berwirausaha dan akhirnya ketemu mentor-mentor entrepreneur di Palembang. Satu di antaranya yang punya skill ini. Kebenaran beliau ini bukan orang Palembang tapi lagi di Palembang. Dan akhirnya saya belajar sama beliau, kemudian saya menguasainya, kemudian saya mengambil sertifikasi karena saya ingin mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Jadi dari 2014 hingga sekarang saya juga masih mengajarkan ilmu ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi bedanya 2014 itu yang utama itu adalah mengajar ilmu grafologinya, ilmu terapinya itu hanya sebagai pendamping atau sebagai privat aja. Tetapi sejak 2019 fokus utama saya itu di ilmu terapi menulisnya. Ilmu grafologinya hanya sebagai pendamping. Jadi sudah beda goal dan tujuannya. Jadi kalau sudah ilmu terapi itu sudah lebih ke ilmu terapan. Jadi seperti ini, ilmu terapi menulis. Terapi itu bahasa Indonesia menurut KBBI yaitu adalah upaya untuk memulihkan seseorang dari sakit. Itu disebut dengan kata terapi. Menulis menurut KBBI itu adalah upaya untuk membuat huruf atau angka dengan pola tertentu. Sehingga terapi menulis versi saya itu adalah upaya untuk pemulihan kesehatan seseorang dengan mengubah bentuk tulisan, yaitu mengubah bentuk huruf dan bentuk angka tertentu. Sehingga terjadinya pemulihan kesehatan. Lebih tepatnya kesehatan apa saja? Sehat hati, sehat pikiran, sehat keuangan, sehat fisik. Wow, sehat hati, Sehat hati, keuangan, sehat fisik, sehat keuangan, sehat pikiran. Hati ini kan berarti kan ngomong sudah stress management dan lain-lain. Pikiran juga seperti itu. Fisik ini juga misalnya kayak kemarin ada juga peserta yang kebenaran kena stroke cukup berat. Jadi beliau melatih motoriknya itu dengan terapi menulis. Harusnya butuh waktu 3 sampai 6 bulan itu untuk di fisioterapi. Kemarin kurang dari 1 bulan dia sudah masuk kategori membaik. Karena terapi menulis? Karena dia melakukan menulis. Itu fisik. Keuangan juga seperti itu. Dalam grafologi ada namanya huruf kantong uang. Wow, mantap. Ada. Huruf kantong uang. Huruf kantong Kalau uang ini agak sensitif gitu ya. Yang terus seperti apa kan nih? Kesehatan hati dan pikiran jelas kan. Iya. Begitu kita menulis sebenarnya kita mengolah rasa juga di situ. Baik. Seperti itu. Baik. Iya. Oke, jadi contoh seperti ini kan kita sudah ngomongnya tentang terapi kan tadi, dan kita ngomong berhubungan dengan uang. Iya. Tadi sebelum kita mulai kan, kita sudah ditodong untuk menganalisa tulisan tangan kan. Bener. Di antaranya tulisan tangan itu terlihat ciri-ciri memang orang tersebut antara in dan out keuangannya itu lagi ada agak nggak balance. Jadi antara pemasukan dengan pengeluarannya itu agak beda. Dan ini sudah dikonfrontir langsung dengan yang bersangkutan. Dan beliau mengakui dalam tanda grafologi itu disebut dengan trait. Traitnya itu bisa dilihat dari huruf G, huruf Y, dan huruf B. Nah terutama huruf B yaitu huruf bisnis atau huruf keuangan. Huruf B-nya itu terbuka di bagian bawah sehingga kalau dia punya uang dia cenderung lebih gampang borosnya atau pengeluarannya lebih banyak. Nah, kalau huruf kantong uang itu huruf G, Y, J, Z. Itu huruf kantong uang namanya. Nah, dengan dibuat huruf kantong uang, mentaliti keuangannya menjadi lebih baik. Jadi seperti ini. Pikiran manusia itu ada 2, pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Iya. Dalam penciptaan terjadi 2 kali. Pertama, kita ciptakan dulu di alam pikiran yaitu alam mentality. Yang kedua, baru kita ciptakan di alam dunia yaitu alam reality. Maka pastikan dulu sebelum membentuk ke alam dunia, pastikan dulu benar di alam mentality-nya. Mau dibentuk seperti apa?
Dan ini nanti berhubungan dengan value dan price. Nilai dari diri seseorang tersebut, seperti itu. Oh, mantap betul ini. Saya Jadi kalau penasaran banget. dari tulisan itu kita bisa tahu karakternya. Nah, saya sudah lebih dari itu, yaitu membantu menterapi si peserta itu. Oh, lewat Membuat terapi. dia lewat tulisan tangan. Metodenya namanya metode terapi melalui tulisan tangan. Iya. Seperti itu. Baik, jadi ini bisa dikatakan bisa penyembuhan lewat terapi menulis ya, Afif ya. Ya, untuk ilmu aplikasinya yaitu terapi tulisan tangan. Ilmu yang dipakai sudah bukan grafologi saja, tapi sudah berbagai disiplin keilmuan yang saya kuasai, dan ini disebutnya ilmu terapi menulis ala Afif. Oh, Karena kan bisa jadi grafolog lain atau terapi yang lain juga menguasai ini, tapi versinya ini versi saya. iya. Setiap Oke. orang punya versi masing-masing, seperti itu. Baik. Afif sendiri untuk mengambil yang namanya titel tadi CHA ya? Ya, Ya, itu Certificate ngambilnya of di Handwriting mana Analysis. itu sertifikatnya? Jadi gini, keilmuan itu ada dua, ada namanya hard science, ada namanya soft science. Ibu butuhnya apa? Saya sendiri mengajarkan namanya soft science, yaitu keilmuan yang aplikatif. Aplikatif. Tapi kalau mau titel, berarti Anda harus lulus dari lembaga tertentu kan. Nah, saya ada ngambil beberapa lembaga, di antaranya yaitu KAROS, KAROS, yaitu ya. lembaga pendidikan tentang handwriting analysis asal dari Amerika, yang Amerika. sudah ada perwakilannya di Indonesia. Di Indonesia. Salah satunya Sudah di ada. kota? Bandung lebih tepatnya, Bandung. pusatnya di Bandung. Kalau di Palembang belum ada kayaknya. Kalau untuk lembaganya belum ada. Belum ada. Tapi kalau untuk yang belajar ilmu terapi menulisnya, Sudah banyak? mungkin sudah banyak sih, pasti belum. Baik, oke. Apip, sejauh ini tahun 2024 dari tahun 2014 yang Apip cerita tadi, keahlian Apip ini sudah diberikan untuk siapa aja nih? Saya lebih banyak mengajarnya itu via online. Via online. Terus kalau untuk di Sumsel sendiri, saya sudah ngajar ke ada beberapa sekolah Iya, di Palembang. Palembang ya. Tapi waktu itu konsepnya lebih ke ilmu grafologi, bukan ilmu terapan terapinya. Nah, sekarang ini sejak 2019 sampai sekarang, saya lebih fokusnya itu ke terapi terapan. Terapi Karena terapan. dengan ilmu terapan itu hidupnya lebih berdampak. Jadi dengan dia menulis, jadi gini, dalam ilmu terapi menulis ada kalimat basic yang perlu mereka tulis, yaitu every day in every way I'm getting better and better. Setiap hari dalam segala hal saya membaik dan terus membaik. Ditulis kalimat itu saja. Setiap hari? Setiap hari. Itu berupa Pagi terapi 10 ya? menit, malam 10 menit. Apa aja tadi bisa diulang? Every day in every way I'm getting better Kalau and di bahasa better. Indonesia kan? Setiap hari dalam segala hal saya membaik dan terus membaik. Saya Hanya kalimat membaik itu saja. dan terus membaik ya. Ya. Oke. Itu pun tanpa perlu Menghafal. kaidah ilmu grafologi, sudah ada efek. Apalagi kalau bentuk tulisannya diperhatikan sesuai dengan kaidah grafologi, efeknya menjadi double, Iya, jadi efeknya bisa lebih ya. lebih. Oke. Apa beda misalnya kalau diucapkan dengan menulis? Menulis itu mengeluarkan kemampuan 100%. Kalau mengucapkan paling banyak 20%. Jadi bisa 5 kali lipat perbedaannya. Ketika kita menulis, Menulis dan mengucapkan. Mengucapkan. Begitu kita mengucapkan every day in every way I'm getting better and better, itu ada efek. Tapi Ketika beda dengan menulis. menulis. Efeknya itu bisa 5 kali lipat dibanding mengucapkan. Seperti iya, itu. Iya. Berarti ini bisa latihan ya tiap hari ya? Memang itu yang dilakukan saya sehari-hari. Iya. Dan saya mengkoreksi tulisan teman-teman. Oh. Dan saya sudah mengajarkan ilmu terapi ini kurang lebih dari 2019. Dan itu free. Tidak dipungut biaya? Enggak pungut biaya. Untuk yang ilmu terapi menulis ya. Iya. Nah, jadi gini, keilmuan ini seiring waktu berkembang. Ada namanya lanjutannya yaitu jurnal bersyukur, dan ada lanjutannya namanya writing for better future. Bedanya apa? Sama, yang beda cuman di bobot tugas. Bobot tugasnya aja. Ya, kalau di terapi menulis hanya diminta satu kalimat. Begitu di kelas yang lebih lanjut yaitu jurnal bersyukur dan writing for better future, Itu
tugasnya lebih banyak, makanya hasilnya juga lebih banyak. Sesuai kan? Iya ya, seperti itu. Contohnya apa sih? Pengen penasaran nih. Yang mana? Contoh yang mana? Contoh yang lebih berat lagi gitu. Contohnya, saya minta di kelas jurnal bersyukur itu kalimat tambahan di lainnya, yaitu sekarang saya senang, gembira, bahagia dan selalu ada solusi. Kalau itu kalimat itu dibaca setiap hari, sebenarnya nanti lama-lama orang itu terbiasa hidupnya dengan solusi, sehingga dia tidak pernah menghadapi permasalahan dalam hidup. Dalam arti hidup ada masalah, tapi dia selalu menemukan solusi dalam keadaan apapun, sehingga hidupnya menjadi lebih enak. Berarti apa yang kita tulis, kita tuangkan itu akan berefek kepada jiwa seseorang ya? Afif, ya? Betul. Oh, Jadi seperti ini deh. Coba Bu, makannya apa saja, minumnya? Minumnya jangan sembarangan gitu. Oke, kalau biasanya nyebutnya teh botol sostro kebanyakan. Oh, kan? jangan merek gitu. Nah, jangan merek. Oh, Iya. sorry. Kenapa saya sebut kayak gini? Karena gini, setiap hari kita itu selalu mendengar, melihat sesuatu itu berulang kali dan akhirnya masuk ke alam bawah sadar. Sama dalam kehidupan sehari-hari, mana yang lebih banyak didengar? Hal baik atau hal buruk? Hal benar atau hal salah? Dan itu menjadi internalisasi dalam hidupnya. Sehingga dengan terapi ini kita mencoba dia itu fokusnya ke hal-hal tertentu. Sehingga kehidupannya, kualitas hidupnya, kualitas rasanya menjadi lebih bagus dibanding sebelum terapi. Seperti itu. Berarti kita boleh dong terapi sama Afif ya, Boleh, dari tulisan. boleh. Tapi kita ambil yang standar dulu, jangan yang... Gak apa-apa, nanti tinggal masuk grup aja. Oh, ada grupnya? Ada. Boleh dong kita gabung? Boleh. Boleh, nanti setelah kita siaran ya. Boleh. Saya penasaran mau gabung ikut di dalam Boleh, saya kelompoknya. dengan senang hati. Iya. Karena saya sendiri punya cita-cita, ilmu ini perlu disebarkan kepada setiap keluarga di Indonesia. Kenapa? Seperti ini Bu. Ibu pengen gak punya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah? Iya. Ibu pengen punya anak yang cerdas, Iya. anak yang baik. Pengen punya lingkungan kerja yang saling support. Iya. Bener kan? Betul. Pengen punya bangsa dan negara yang berharkat dan bermartabat. Pengen. Yes, pengen. Itu kita sebut dengan value. Nilai. Iya. Untuk meraih nilai tersebut harus ada harga yang dibayar. Oh. Iya dong. Iya. Nilai atau value itu adalah sesuatu yang membuat sesuatu menjadi sedemikian rupa. Contoh, 1 botol air minum bisa menghilangkan dahaga. 1 bungkus nasi padang bisa membuat kenyang. Nilainya bisa membuat kenyang dan menghilangkan dahaga. Iya. Oke. Harganya, misal harga keduanya adalah 100.000. Mau nggak kita keluar uang 100.000 sehingga kita bisa dapat nilai? Mau, biasanya. Ada yang mau, ada yang enggak. Oh. Harga ini sangat bersifat subjektif. Iya, tergantung individu ya. Tergantung individu. Kalau nilai objektif. Nah, saya menawarkan alternatif solusi untuk meraih nilai itu semua dengan terapi menulis. Iya. Mau nggak seseorang itu menulis, meluangkan waktu, membentuk karakter diri? Kalau dia mau, maka value-nya dia bisa dapat. Baik. Tapi kalau dia nggak mau, ya dia nggak bakal dapat melalui metode ini. Tapi kalau dia mengucapkan, mungkin bisa dapat. Tapi namanya bukan metode terapi menulis, sudah beda metode. Iya, metodenya beda ya. Beda lagi. Oke. Baik, Seperti Afif. itu. Oke, pendengar, ini waktu yang baik sekali Anda bertanya langsung dengan Muhammad Afif, narasumber kita di Mozaik Indonesia, dengan tema hari ini yang luar biasa. Kita berbicara soal bagaimana kita untuk mengetahui karakter seseorang lewat hitungan menit melalui tulisan bersama Muhammad Afif STCHA, grafologis terapi menulis. Baik, Afif, kita break sebentar ya. Sudah 21 menit kita berlalu di awal ini. Nanti kita buka lagi line telepon dan juga obrolan kita di Mozaik Indonesia. Kita break sebentar, Afif. Baik, pendengar, silakan yang mau bergabung. Kita nanti undang setelah beberapa informasi untuk Anda melalui Mozaik Indonesia sore hari ini. Ragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia
hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Am, Iya dek, ada apa? ini air minumnya ketinggalan. Oh, itu bukan ketinggalan dek, tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin. Buang di situ dong kan tong sampahnya dekat. Hah? Iya, makasih ya. Baik pendengar, kita langsung saja tanpa basa-basi lagi kita ngobrol lagi bersama Afif. Ini sangat tertarik sekali saya berbicara soal bagaimana kita memahami yang namanya ilmu dari grafologi. Baik Mas Afif, ini tadi kita bicara soal tulisan. Setiap manusia itu kan punya beda-beda tulisan ya Afif ya. Betul. Nah ini kan sudah memang dari yang maha kuasa diberi ke perbedaan tulisan tangan dan lain sebagainya. Nah dari beberapa yang sudah Apip berikan tadi, salah satu contoh kasus tadi sudah menebak ya dari tulisan seseorang. Nah itu apakah tulisan itu berdasarkan mood seseorang atau memang itu bawaannya ketika hari itu loh? Karena setiap saat itu kan tulisan orang mungkin ada beda-bedanya ya. Ketika moodnya baik, tulisannya rapi, cantik, indah dan bersih. Ketika ada sesuatu persoalan di hatinya atau persoalan di luar itu, tulisannya acak-acakan gitu seperti Betul. apa. Nah, Jadi mood dan emosi sangat berpengaruh dalam tulisan tangan. oh, Jadi ada istilah namanya brain writing, yaitu tulisan otak. Jadi tulisan yang dibuat oleh seseorang itu sesungguhnya adalah tulisan otak, bukan tulisan tangan. Masih ingatkah kita pada waktu SD diminta misalnya menulis ini Ibu Buti. Contoh di papan tulis itu jelas, bentuknya jelas, tapi satu kelas tulisannya beda semua. nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Iya. Tapi yang ditulis sama, bentuknya beda. Yang ditulis sama persis tapi bentuknya beda. Itulah yang disebut dengan brain writing. Jadi brain writing itu adalah hasil tulisan otak seseorang. Iya. Nah, hasil tulisan otak seseorang ini sama dengan interpretasi dari pikiran bawah sadar seseorang. Karena apa? Tiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda-beda. Oh, Dengan pengalaman hidup yang berbeda-beda, maka menghasilkan pola perilaku yang beda-beda, pola bicara yang beda-beda, pola melihat yang beda-beda, pola ngomong yang beda-beda, termasuk pola bentuk tulisan yang beda-beda. iya. Nah, hari ini kita bahas dari pola bentuk tulisan yang beda-beda. Oke. Sehingga dengan tulisan yang beda-beda itu sebenarnya ini menceritakan pengalaman individu yang unik-unik. Baik. Setiap orang sangat unik. Iya. Jadi itu bisa dikategorikan kalau keunikan itu bisa timbul, itu bisa dilihat dari tulisannya ya. Kalau ngomong keunikan, setiap orang itu intinya unik dengan masing-masing perjalanan hidupnya. Iya. Nah, sekarang tinggal apakah dia mau misalnya mengupgrade dirinya, Oh, belajar ya. belajar lebih lagi dengan membenahi tulisannya. Jadi dalam grafologi berlaku hukum bolak-balik. Tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Sehingga mau pilih yang mana yang nyaman, ubah tulisannya sehingga karakternya berubah, atau ubah karakternya maka tulisannya berubah. Tinggal pilih mana yang nyaman. Untuk memasuki alam bawah sadar itu hanya dua metode. Satu, dilakukan berulang-ulang kali, artinya ada repetisi. Itu kenapa terapi menulis dilakukan minimal 30 hari. 30 hari ya, itu minimal ya. Minimal. Karena kita mau membentuk karakter yang baru. Betul. Kedua, ada kejadian dalam hidupnya yang sangat berkesan. Sering kita sebut cukup sekali tapi berkesan seumur hidup. Wow, mantap tuh kalimatnya Iya kan? ya. Cukup sekali Tapi berkesan tapi seumur berkesan hidup. seumur hidup. Wow. Itu akan langsung masuk ke alam bawah sadar. Baik. Seperti itu. Iya. Afif, ini ada yang masuk nih lewat channel YouTube, ada yang kasih komentar. Ini dari Wigati Handmade. Izin hadir nyimak Coach Afif. Oh, itu
kemungkinan satu di antara kawan-kawan yang ikut belajar terapi Oh menulis. iya. Ada juga Ewi Grini, keren Coach Afif. Wah, Ya, itu juga satu mantap. di antaranya. Dikasih jempol. Ki Agus Ahmad Ismail, solusi. Nah, Beliau ini itu apa? kepala sekolah di Bandung, Di Bandung? yang kebenaran belajar ilmu terapi menulis dan akhirnya menerapkan ilmu terapi menulis ini di sekolah beliau. Alhamdulillah. Jadi, Oke. Sharing pengalaman beliau waktu itu, selama liburan pun siswanya diminta menulis kalimat ini karena sebelum liburan waktu itu dicoba menulis kalimat ini, ternyata terjadi perubahan karakter yang signifikan pada si siswa. Setelah Menjadi- libur, Sebelum liburan, sebelum liburan. sudah diminta untuk menulis dengan kalimat tertentu, yaitu kalimat every day and every way I'm getting better and better. Ternyata belum sebulan karakternya itu semakin membaik. Waduh, mantap dong. Iya, makanya pas liburan pun diminta tetap melanjutkan program tulisan itu. Bahkan Iya. sekarang semua gurunya itu sudah belajar sama saya. Di Palembang nih? Atau Enggak, di Bandung? via online. Iya, Via Bandung. online, alhamdulillah. Iya, selamat sore Pak Ki Agus, monitor nih lewat channel Nah, itu YouTube. beliau orang Palembang yang sudah lama tinggal di Bandung. Oh gitu Kan ya. Ki Agus kan? Iya, Ki Agus Ahmad Ismail. Terima kasih. Ini banyak sekali berarti manfaatnya ya, Afif ya. Makanya saya ingin menyebarkan ilmu ini seluas-luasnya. Oke. Kalau di Karena Palembang, saya tahan dulu. Di Palembang gimana Afif menerapkan ini? Di sekolah-sekolah sudah pernah belum? Dulu saya fokusnya di grafologi. Sampai sekarang saya belum dapat link lagi untuk masuk ke dunia pendidikan. Oke. Jadi saya kebanyakan itu lebih ke individu atau kelompok entitas. Jadi maksudnya gini, kelompok entitas. Seperti contoh sekolah tadi yang di Bandung, Iya. atau misalnya kelompok satu perusahaan A yang dia punya value. Nah, value-nya ini pengen diinternalisasi kepada timnya. Satu di antaranya dengan metode grafologi atau metode terapi menulis itu bisa. Bisa ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk sekolah-sekolah belum banyak ya Afif ya? Kalau di Palembang mereka waktu itu kan 2019 saya lebih fokus di grafologi bukan di ilmu terapannya. Sejak 2019 sampai ke sini di dunia pendidikan di Sumsel khususnya saya belum dapat link yang pas untuk menyebarkan ilmu ini. Justru di luar Sumsel Yang lebih tertarik ya? lebih tertarik. Seperti Lebih itu. baik. Nah, yang pasti ini sangat bermanfaat ya, apalagi orang tua gitu. Sangat. Karena Justru ini itu. banyak persoalan di zaman seperti sekarang ya untuk mendidik anak Di gitu. antaranya itu kan anak-anak kan sudah kecanduan gadget. Iya. Nah, dengan menulis ini, tapi orang tuanya juga harus nulis, jangan anaknya aja. Orang tuanya juga ikut ya? Karena gini, anak itu cerminan dari orang tua, Iya, iya. iya kan? Oke. Sehingga diharapkan dengan orang tua menulis, anak menulis, maka pembenahan kualitas hidup keluarga itu menjadi lebih baik. Iya. Sama, kan harapan dari terapi menulis adalah sehat hati, sehat pikiran, sehat keuangan, Sehat fisik? sehat fisik. Oh, Kalau ini sehat semua kan jadi keluarga yang berkualitas, amin. bener kan? Iya. Bangsa yang berkualitas kan? Karena Bener kan? menghasilkan generasi yang juga berkualitas. Itu harapannya. Oke. Bahasa itu adalah alat untuk menyampaikan jalannya kesadaran. Bahasa dibentuk oleh ilmu. Ilmu dibentuk oleh makna. Makna dibentuk oleh kesadaran. Contoh, kata jemput dalam bahasa Indonesia itu artinya angkut. Angkut, ya. Bahasa Inggrisnya pick up. Oke. Iya. Dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu, jemput itu artinya mengundang atau undangan. Bahasa Inggrisnya invitation. Kata yang sama, tapi memiliki kesadaran yang beda. Contoh lain, bahasa lain. Iya, iya. Lari, Run. run. Jalan, Jalan? Walk. apa ya? Walk. oke ya. kan? Saya berlari, I'm running. I'm Saya running. berjalan, I I'm walk. running. Oh, iya. Ya kan? Iya, iya. Oke. Oke. Sekarang kalau saya menjalankan usaha saya, I'm working my business atau I'm running my business. Apa ya? Secara bahasa masuk ke Oke. I'm running my business. Tapi kan tadi kita sudah bilang di depan run itu adalah lari. Tapi kenapa ditranslate ke bahasa Indonesia jadi jalan? Itulah bahasa. Dia hanya wadah untuk menyampaikan kesadaran. Kesadaran. Sehingga
wadah kesadaran ini butuh language untuk dibentuk, sama seperti bahasa-bahasa lain termasuk bahasa asing lainnya. Ya. Baik. Oke, Apip, ada support tuh dari Bunda Puspa Kencana. Keren nih Mas Apip, semoga makin sukses. Sering-seringlah berbagi ilmunya ya. Oke, dari Bunda Puspa terima kasih. Makasih Bunda Puspa. Oke, Apip, saya penasaran kalau orang yang punya huruf nulis cetak sama sambung itu beda ya? Dalam grafologi itu disebut dengan tanda jadi cetak itu dia lebih ke multitasking. Jadi saya ada modul namanya seperti baju saya, namanya kursus grafologi.com. Itu saya sudah buat satu pembelajaran grafologi secara video dan sudah saya daftarkan Haki. Haki sudah dapat ya? Sudah dapat. Nah, pembelajarannya itu melalui 20 tanda kombinasi. Di antaranya tadi huruf cetak, huruf sambung. Nah, itu disebut dengan koneksi. Koneksi huruf cetak itu nanti dia lebih ke multitasking, kemampuan multitaskingnya lebih optimal. Kalau dia huruf sambung, maka vivonya yang lebih optimal, yaitu cara berpikir first in, first out. Beda kalau kita dengan misalnya tulisan huruf besar, huruf kecil, itu sudah ukuran huruf nama tandanya. Ada lagi nanti baseline, yaitu garis dasar dari tulisan. Ada lagi nanti margin kiri, margin kanan. Itu sudah ada hubungannya dengan beban masa lalu dan bagaimana seseorang menghadapi masa depan. Oh, itu juga menunjukkan ya di situ marginnya. Banyak dalam grafologi. Grafologi itu secara keilmuan umumnya dibagi menjadi dua, yaitu atomistik, itu belajar bentuk huruf per huruf dan kemudian dikombinasikan. Yang belajar ini kebanyakan itu untuk expert ya. Nah, kalau belajar grafologi secara menyeluruh itu namanya ilmu grafologi Gestalt. Nah, ilmu grafologi Gestalt ini itu lebih gampang untuk diajarkan kepada orang-orang. Ini dipakai oleh expert dan beginner. Jadi belajar grafologi ini kurang lebih dalam waktu 4 jam udah bisa. Untuk mengetahui ya, kalau menguasai berarti dia perlu berlatih. Itu ilmunya, ilmu grafologi. Beda dengan ilmu terapi. Kalau ilmu terapi, maka dia harus menjalankan pola tertentu. Baik. Pola tulisan tertentu, seperti itu. Oke. Silakan pendengar, ini waktu sampai sekali bisa tanya-tanya nih sama Mas Afi tentang bagaimana grafologi ini dan juga bisa menebak dari karakter tulisan Anda orang seperti apa, dan insya Allah ini tidak meleset ya. Baik, Mas Afi. Jadi dalam grafologi itu bukan tidak meleset. 1 tambah 1 kalau dalam matematika itu pasti 2. Pasti 2. Oke. Iya. Kalau dalam dunia psikologi atau dunia grafologi 1 tambah 1 kita sebutnya kecenderungan 2. Kita sebutnya potensi. Potensi, kenapa? Potensi ini bisa sudah muncul, bisa belum muncul. Contoh tadi pada saat kita menganalisa tulisan tangan seseorang, betul. Itu kita sebut potensi. Potensi. Artinya kecenderungan ya. Kecenderungan. Misalnya kecenderungannya itu gampang gusar, kecenderungan keuangannya lagi kacau. Misalnya lagi kecenderungan dia ini hobi berbicara, atau kecenderungan orang ini sangat logik. Kita sebutnya kecenderungan. Bukan berarti itu 100% seperti itu. Karena gitu ya. manusia itu unik kan. Dia pasti bisa berubah. Baik. Seperti itu. Itu yang pertama ya tadi pasiennya. Nah, ada yang nanya lewat telepon. Nanti ada tulisan yang titipan tadi bisa disebutkan juga. Tapi masih rahasia ya. Sebentar. Kita coba terima dulu di line telepon di 369977. Silakan, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana. Iya. Penasaran ya? Penasaran, terapi-terapi. Dari tulisannya Mas Abi bisa tahu karakter seseorang. Oh gitu ya. Ini ada ilmunya. Dari telapak tangan ini gitu. Itu beda keilmuan. Beda ilmu Oma kalau telapak tangan. Itu ada juga ilmu. Ada juga ilmunya ya. Agak sulit menyebutkannya ya. Baik Oma, silakan disapa dulu nih. Ada Afif, namanya Muhammad Afif nih. Oh iya, makasih Mbak Nat ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi? Napit. Afif, Afif, Bu. Muhammad Afif Afif. ya? Iya. Selamat sore, Muhammad Napit. Afif, Muhammad Afif, Oma. Afif, ya. Iya, Maaf. Afif. Maaf nih soalnya agak hilang-hilang gitu Oh, ya. hilang-hilang ya suaranya. Mungkin nggak gangguan di sini kali. Di sini memang sering gangguan kalau apa namanya Iya. itu sinyal gitu. Silakan Oma. Jadi pertanyaannya nih Muhammad Afif minta tolong gitu ya Mas ya. Jadi kalau tulisan kita itu tulisan putus-putus itu bagaimana karakter seseorang gitu-gitu? Tulisannya mungkin putus-putus. bukan putus-putus, maksudnya Putus-putus itu huruf maksudnya cetak. maksudnya kan ada yang nyambung itu Mbak Iya. Nat ya. Itu dalam Kalau grafologi kita- itu namanya disebut dengan huruf cetak. Oh, gitu. Huruf cetak. Ya, dalam grafologi itu trait-nya namanya huruf cetak lah, bahasa gampangnya Bahasa adalah gampangnya cetak ya. Jadi Ya itu pokoknya dia cirinya satu-satu gitu ya, loh Mas betul. Afif Ya, gitu. ya. Lain dengan Cirinya dengan orang-orang huruf yang sambung. menulis Kalau huruf sambung itu cetak. kan langsung nyambung semua gitu kan. Iya, Ya, betul. oke. Jadi, Jadi orang gimana yang- nanti karakternya seseorang apabila tulisannya seperti Terus itu putus-putus. gitu. Ada juga nggak hubungannya sih kalau umpamanya tulisan yang cantik yang bagus dengan tulisan yang kurang bagus gitu ada juga hubungannya itu ya Mas Afif ya. Jadi kalau huruf cetak itu nanti hubungannya dengan kemampuan dia Aduh, kok berpikir hilang ya? multitasking. Hilang ya? Oh ya, kurang besar suara Mas Afif. Ya, nanti dijawab lagi langsung ya, Oma ya. Oke. Ya, terima minta tolong kasih, ya penjelasannya Oma. ya, pengen Ya. tahu gitu. Oke, terima kasih ya, Oma. Mas Afif ya atas penjelasannya ya. Terima kasih ya Mbak Nat. Iya. Jadi tulisan Assalamualaikum dengan warahmatullahi huruf cetak wabarakatuh. itu, Waalaikumsalam. Silakan Afif ditanggapin dulu Oma Ana. Ya. huruf cetak itu lebih nanti ke pemikiran multitasking. Multitasking yang Dan kita sebutkan biasanya tadi. orang yang multitasking itu, jadi gini, dia bisa memikirkan pekerjaan hari ini misalnya dia mengetik, dia sambil mikirin yang lain. Oh, gitu. Jadi dia itu bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu sekaligus. Tetapi belum tentu optimal. Iya, Iya bisa kan? jadi Beda. separuh-separuh gitu kan. Beda ya. Nah, tapi kalau orang Vivo, dia mikirnya step by step, first in, first out. Itu kalau tulisan sambung, berkebalikan dengan cetak. Oh, seperti Nah, itu. tadi pertanyaan selanjutnya itu apakah tulisan bagus dan jelek itu berpengaruh dalam Kepribadian seseorang. Bagus dan jelek itu menurut grafolohnya, Grafolohnya. bukan menurut si orangnya. Iya. Karena dia harus kriteria-kriteria tertentu. Baik. Jadi misalnya gini, kalau kita menemukan tulisan misalnya middle-nya ada loop, double loop dan lain-lain, itu satu ciri orang itu kecenderungan berbohongnya sering. Waduh, oh gitu ya. Atau bisa juga nanti hubungannya dengan kombinasi terapi itu nanti sudah Iya. adanya luka batin. Kayaknya nambah seperti lagi tuh itu. pasien ya. Iya, satu lagi. Nah, Baik. ini contoh huruf cetak ini. Oh, Yang yang tadi barusan disebut kan huruf cetak iya kan? iya iya iya. Nah, orang-orang menulis dengan tulisan ini adalah orang-orang yang cenderung multitasking. Bahkan dengan bentuk huruf seperti ini, kalau dalam ada materi saya namanya Grapho for Love. Pernah tahu buku tentang 5 bahasa cinta? Belum. Nah, itu Gary Chaplin. Ini bentuk tulisannya itu S-nya kayak angka 5. Jadi tipikal orang-orang yang cenderung kalau bahasa cinta itu seneng dalam bentuk gift. Oh, gift. Hadiah Seperti ya. gift. Nah, iya gift kan hadiah. Jadi orang-orang seperti ini cenderung senang dalam bentuk gift. Nah, selain dari itu, Banyak positif apa negatifnya sih? positifnya bagus kok Oh, ini. bagus Ini ya? satu diantaranya orangnya itu punya motivasi yang cukup bagus. Hanya saja kalau melihat dari bentuk tulisannya ini, ada satu kejadian yang saat ini dia kurang nyaman sehingga dia mau move on. Tapi dia sendiri belum ketemu solusinya. Oh, gitu. Bener dong ya. Oh, Bener ya? mantap. Tapi yang tadi belum disebutin yang pasien kedua Oh, tadi. pasien kedua. Oh, boleh pasien kedua. Ntar saya lihat dulu ya. Oke. Nah, Itu huruf cetak nggak sih? ini termasuk huruf cetak. Iya. Tapi kalau dalam terapi menulis, ini disarankan nanti untuk diubah. Oh. Kenapa? Karena dalam
ukuran huruf ini masuk kategori kapital. Kapital. Dia terbiasa menulis kapital semua. Oh ya. Ya, egonya cukup tinggi. Oh gitu. Iya. Egonya cukup tinggi sehingga kalau dia tidak di tempat yang Pas. nyaman, pas, Dia. bisa jadi dia dimusuhi orang atau dia sendiri kurang nyaman. Oh. Karena apa? Egonya tinggi, mau menang sendiri. Oh gitu negatifnya ya. Tapi di satu sisi, kalau dia sebagai leader, dia leader ya Yang- paling nggak dia bisa mengarahin ke sini, lakukan ini, lakukan Berarti ini. ada jiwa kepemimpinan lah ya. Termasuk itu. Oke. Tapi segala sesuatu yang overdosis itu jadi racun. Betul. Oke. Ya, Jadi ya. saya selalu ngomong 4 hal. Heeh. Tepat dosis, tepat cara, tepat waktu, tepat tujuan. Sehingga dengan 4 tepat ini menjadi lebih bagus Oke. dan lebih baik Iya. serta lebih bijaksana. Haha. Jadi yang Seperti oper nggak itu. bagus ya. Madu itu sangat bagus untuk kesehatan. Minumnya 2 sendok per hari. Tapi kalau minumnya sehari 2 botol, jadi racun. Nah itu ya. Jadi itu ya 2 pasien 3 pasien sudah ditelaah. Seperti itu. Iya. Jadi tadi yang huruf kapital semua itu sisi negatifnya seperti itu, positifnya Itu juga ada. Ada. Semua orang itu pasti ada sisi positif dan sisi negatif. Nah, paling saran saya nanti kalau memang mau diterapi, maka gunakan ukuran huruf yang biasa dibuat. Ada besar, ada kecil. Ada besar, ada Standar kecil. lah. Kecuali memang ada pekerjaan-pekerjaan Yang yang harus mengharuskan dia huruf kapital. Itu ada pekerjaan-pekerjaan Oke, tertentu. heeh. Itu baru boleh. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditelaah dari situ nggak? Cukup? Banyak sebenarnya, tapi udah Iya. kan untuk konfirmasi Oh, ke secara orangnya kan umum. orangnya udah nggak ini. Nanti habis dengan Nah, pasien tapi itu aja. saya fokusnya satu lagi itu lebih ke terapi menulisnya. Terapi penulis ya. Jadi saran saya, boleh nggak nanti dikasih YouTube saya? Di Boleh. sini. Jadi nanti kalau memang teman-teman mau cari YouTube saya itu Afif Grafologis, AFIF GRAPHOLOGIST. Atau kalau memang mau belajar terapi menulis, boleh WA saya. Nanti akan saya masukkan ke grup yaitu 0853 Pelan-pelan nanti ada yang nyatet. 0853 0853 83 555 255. Waduh cantik banget namanya. 0853 83 83 555 255. Oke, itu nomor WA kalau Itu nomor WA saya. jadi kalau misalnya kita mau masuk di grup boleh ya Mas Afif Boleh. ya. Tapi biasa kalau yang kenal kan bisa langsung saya masukkan. Kalau Tapi yang kalau belum, nggak kenal, nanti tulis biasanya aja. saya cross Nanya. check dulu. Cross check Karena dulu. gini, ada beberapa orang itu pengen masuk, tapi cuma pengen sekedar tahu. Itu biasanya saya tolak. Oh, dia ingin tahu aja tulisannya. Pengen tahu aja, nggak pengen tahu ngapain aja sih dalam grup. Oh, yang iseng ya? Ya kan nggak tahu kita Iya, orang. niatnya ya. Karena di Facebook dan di grup WA saya juga share link grupnya. Ada Facebook juga Mas Afif. Ada Apa namanya? Afif aja Afif atau aja. Afif Grafologis. Oke. Baik, ini ada lagi nih dari Leli Yuliani. Keren coach. Nah, ini anggotanya juga kayaknya. Iya. Oke. Itu kebenaran kalau nggak salah beliau di Prabu Muli. Banyak di luar kota ya. Malahan yang ikut terapi ini ada yang dari Afrika. Dari Kanada. Afrika? Iya, Afrika Selatan. Semuanya warga Indonesia, Berarti- tapi kebenaran tinggalnya Di Afrika. di luar negeri. Ada Iya. yang di Afrika, ada yang di Kanada. Baik, berarti Mas Afif ini bisa dikatakan bahasa Inggrisnya oke banget ya? Kan bahasa Indonesia terapinya. Iya ya. Ya bahasa Inggris bisa. Bahasa Inggris bisa pasti. juga. Oke, berbicara soal berbenah tulisan. Nah, ini mungkin ada beberapa tahap nih Mas Afif. Dari niat, dari pastikan menulis dengan lebih baik atau seperti apa nih? Bisa bagi nih di lewat acara kita Mozaik Indonesia. Yang pasti mulai menulis. Mulai menulis. Kan mau terapi menulis. Iya, oke. Niat aja tapi kalau nggak nulis nggak bisa. Nggak bisa. Kuncinya di menulis. Di rumah sambil nyantai nulis gitu. Pagi 10 menit, malam 10 menit. Kalimatnya adalah every day, in every way, I'm getting better and better. Setiap hari, dalam segala hal, saya membaik dan terus membaik. Dalam segala hal, Saya membaik dan terus membaik. saya membaik dan terus membaik.
Bahasa Indonesianya itu. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya every day in every way I'm getting better. Baik, and yang better. monitor silahkan ditulis ini kalimatnya kalau mau ikut terapi menulis ya Mas Afif Ya, ya. silakan. Oke, nah kemudian kalau menulis dengan jelas baik huruf, Bahkan kata ini dan juga, Bu, kalimat. ada di antara peserta jurnal bersyukur Iya. itu ternyata ada juga yang bekerja di lapas. Lapas? Ya, Oh. jadi saya minta juga dengan beliau tolong ajarkan ilmu ini kepada anggota di lapas lah. Oke. Jadi dengan harapan dengan dia terbiasa menulis maka keluar dari lapas kehidupannya membaik. Karena Alhamdulillah. apa? Iya. Ini kan harapan dan ini kayaknya baru jalan. Ya mudah-mudahan sih saya sangat berharap siapapun yang sudah belajar dari saya tolong sebarkan ilmu ini kepada siapapun. Oke. Karena dengan kita menyebarkan ilmu ini Insya Allah maka akan lebih bagus. bermanfaat ya. Kalimat every day and every way I'm getting better and better kalau secara metodologi itu separalel dengan Quran. Kan kita sudah diminta hari ini harus Lebih baik dari hari kemarin. Kemarin atau Iya. hari besok? Hari besok Besok harus lebih baik dari hari ini. Tapi kalau kalimat ini ditulis agak jelimet kan? Kalau dalam bahasa ilmu sentence atau ilmu grammar. Ini nggak smooth. Ya. Sehingga begitu ditulis kalimat setiap hari saya membaik dan terus membaik kan lebih enak. Lebih nyangkut ya kayaknya. Lebih ya? nyangkut. Iya. Nggak Tapi sulit secara gitu. metodologi, Iya. secara bentuk pemikiran separalel. Ini yang saya sebut dengan separalel. Iya. Metodologinya tuh ngerti, oh dari sini ditariknya. Oke. Iya. Jadi kalau keilmuan itu kita perlu lihat dari sisi metodologi, sistematika, analitika, dan objektivita. Ya. Afif, ini kalau menulis tanpa coretan apa maksudnya ini? Kemudian wajib bersih semua huruf terutama middle untuk membentuk karakter jujur. Nah, ini seperti apa? Kalau seseorang dalam tekanan, terutama banyak beban, dan dia tidak bisa meluapkan itu, maka ada tanda dalam grafologi disebut dengan tekanan. Tekanan. Tekanan itu akan memunculkan coretan. Trait ini dalam grafologi trait negatif, makanya saya membiasakan teman-teman untuk menulis tanpa coretan. Oh, harus bersih, Bersih. tanpa coretan. Sama. Kan karakter Nabi Muhammad itu fatona, amanah, sidik, tablik. Oke. Jujur. Iya. Jujur itu ciri kalau dalam grafologi itu adalah tulisan huruf middle-nya bersih. A-nya itu nggak ada loop, nggak ada coretan. Kalau pengen tahu yang saya maksud apa, nanti cari YouTube saya. Iya, Itu latihan tentang ya. huruf A. Huruf seperti A, itu. iya, oke. Nah, itu jadi ya. Kemudian ini saya menarik ada kalimat semua huruf adalah huruf kantung uang, tapi ada huruf khusus huruf kantung uang. Ini berbenah dari huruf B, G, Y, J. Kenapa ini dipilih gitu? Kita perlu menanamkan mindset. Jadi apapun yang kita lakukan sama seperti ini. Coba menurut Ibu benarkah kalimat ini? Ya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Benar nggak? Ya, benar. Benar kan? Iya. Dan Ibu diajarkan dari kecil. Dari peribahasa dari SD. Dari SD kan? Iya. Dan itu nyangkut kan? Nyangkut. Nyantol kan? Nyantol sampai Dari kecil sekarang. kan? Dari kecil. Jadi Ibu kalau mau sukses harus sakit dulu kan? Oh, Itu konsekuensi yang Bener-bener. tidak disadari. iya. Berarti nggak mungkin dong suksesan itu datang sendiri tanpa kita usaha. Bukan begitu. Bukan begitu? Untuk sukses berarti harus pain dulu, sakit dulu. Sakit Kan dulu. sesuai dengan Peribahasa tadi ya? berakit dahulu, berenang-renang Senang-renang ke tepian. kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang Senang kemudian. Jadi untuk senang dia harus sakit dulu. Oke. Sakit Karena kematian. Oke. Bisa sakit fisik, bisa sakit pikiran. Karena itu yang diyakini, itu yang disebut dengan program. Makanya saya juga minta teman-teman ganti program. Dulu bersenang-senang, sekarang bersenang-senang, kemudian bersenang-senang. Jadi hidupnya penuh kesenangan. Oh gitu ya, harus diganti. Iya, nah sama. Menulis juga seperti itu. Iya. Semua huruf adalah huruf kantong uang. Uang kantong Tapi uang. ada huruf-huruf tertentu yang lebih spesial. Kayak dokter spesial lah. Iya. Itu huruf B, G, G, Y, J, Z.
Oh. Dan satu lagi huruf joker, huruf F. Oke, ini ada YouTube-nya juga ya? Ada, semua Oke. ada di YouTube. Kita tahan dulu, ada yang gabung ini, Afif. Selamat sore. Selamat sore Mbak Nadia. Iya, dari Prabu Muli, Ibu Dewi. Iya. Silakan, ada Afif nih. Selamat sore Mas Apip. Sore Selamat Bu. sore, Ibu Dewi. Silakan. Iya. Mm-mm. Ya Mas Apip, Mm-mm. saya mau tanya nih. Eh, Apa? saya ini maksudnya Mm-mm. terapi untuk hati sama kesehatan itu kalimat apa yang harus ditulis ya Mas ya? Oh. Kalimatnya ini aja. Saya membaik dan terus setiap hari. Mm-mm. Saya membaik dan terus membaik. Saya membaik. Saya membaik Setiap hari. Setiap hari Saya setiap hari. saya Saya membaik dan terus membaik. Atau kalau mau bahasa Inggrisnya, every day Saya membaik setiap hari dan saya membaik. Setiap hari Setiap hari saya membaik saya Setiap membaik hari dan terus membaik. dan terus Setiap membaik. hari saya membaik dan terus membaik. terus membaik. baik ya. Sama kalau mau satu ya. lagi. Sekarang saya senang, gembira, bahagia dan selalu ada solusi. Sekarang Gimana? Sekarang iya, saya senang, gembira, bahagia dan selalu ada solusi. saya senang Sekarang dan gembira. saya Senang dan gembira. bahagia. senang dan gembira. Senang, Bahagia. gembira, bahagia, nggak pakai dan. Sekarang saya senang. Saya senang, Gimana? gembira, Tolong diulang bahagia. Mas. Sekarang Saya sambil nulis ini Mas. sekarang Ya. saya senang. Sekarang saya senang, Gembira, Gembira. bahagia, gembira, Bahagia bahagia bahagia, dan selalu ada solusi. dan selalu dan selalu ada solusi. solusi. Ya. Oke. Itu untuk terapi hati ya Mas? Ya, 2 kalimat itu tulis pagi dan malam, setelah 30 hari lihat perubahannya. Pagi dan malam Pagi dan malam, selama 30 hari. 30 hari. Oke. Jadi dalam sehari itu berapa kali nulisnya itu Mas? Nulisnya minimal 10 menit. 10 menit? Oh maksudnya Menulisnya, lama menulisnya itu menulis durasi kalimat menulisnya tadi 10 menit. Enggak, Selama maksud 10 maksud menit. Ibu Dewi ini satu hari menulis ini berapa kali? Menulis durasinya 10 menit. Durasinya 10 menit. oh, Pokoknya satu hari 10 menit. Mau ditulis berapa terserah. Pagi 10 menit, malam 10 Oh menit. gitu, pagi 10 menit, malam 10 menit. Nah dapat ilmu dong kita hari ini ya. Ya langsung gitu ya. praktek aja Langsung setiap praktek. hari. Nah ada pasien loh, boleh nambah dong? Boleh. Boleh ya? ya, Oke. jadi tadi ini terapi untuk hati yang tadi yang barusan Mas ya? Ya. Ya sama. Enaknya kalau terapi seperti ini lama sehat. waktunya ya, cuma 1 jam. Tamara mau habis lagi nih kayaknya. Baik Mbak Terapi Dewi, sehat tadi gimana? sehat tadi apa? Gimana Bu? Terapi sehat tadi. Terapi Ya sama, sehat sama. itu aja, menulis itu aja. Dengan Ibu menulis itu sudah meliputi sehat hati, Dan sehat, sehat pikiran, kesehatan. sehat keuangan, dan Amin. sehat fisik. Ah mantap, dicoba ya Bu. Dicoba aja. Oke Bu Dewi itu aja. Ya ini ada satu lagi Mas ya. Boleh. Nah, dulu saya tulisannya huruf sambung ya. Dulu. Tulisan sambung. Nah sekarang tulisannya huruf cetak gitu. Cetak. Nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau saya mau cepet bisa tulis huruf Nggak sambung apa-apa. juga Pokoknya itu. Nggak mau apa-apa tulisan ya. Gimana itu? cetak boleh, sambung boleh. Oke. Yang penting kalimat itu yang dibuat. Baik, terima kasih ya Mbak Dewi. gitu ya. Nanti lanjut lagi ya. Ya, itu aja ya Mas ya. Yuk, Makasih. makasih, Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, waktunya udah mau mepet nih. Silakan pasien terakhir ditelaah dulu karena kita mau nutup nih. Oke. Silakan. Butuh waktu berapa menit Mas Apip menelaahnya? Udah dapet. Udah dapet ya. Silakan. Ini Kebetulan ini anonim ya. Ya. Jadi si penulis ini adalah orang yang cenderung kalau dalam grafologi itu disebut dengan dominan di bagian middle. Jadi orang seperti ini senang dengan rutinitas, hal-hal yang berbau perasaan, agak sedikit baperan. Waduh, baperan juga Tapi ya. kalau dia sudah menikah ataupun punya Udah. pasangan, dia lebih cenderung pengalah Oh, dibanding ketika masih oh pacaran. enggak, karena ini huruf M-nya seperti itu.
Jadi dia cenderung lebih pengalah dengan pasangan. Tapi dia kadang di situasi tertentu sangat teliti, tapi di sisi lain juga pelupa, nggak konsisten untuk daya ingat. Oke. Seperti itu ya. Oke. Terus Kalau rasa untuk lingkungan percaya kerjanya? dirinya, rasa percaya dirinya bukan orang yang memiliki rasa percaya diri yang cukup tinggi. Sehingga kalau dia mau membuat rasa percaya dirinya lebih tinggi, dia perbesar bentuk hurufnya atau tinggikan upper pada huruf T-nya. Maka nanti seiring waktu dia lebih percaya diri dan yakin kalau dalam bertindak apapun. Oke. Tanpa perlu bertanya kanan kiri. Karena hidup ini tentang diri sendiri, bukan orang lain. Oh iya. Seperti itu. Baik. Mas Apip, boleh nggak sih ada waktu khusus jadi kita bisa langsung ketemu? Boleh, nanti diatur aja. Karena jadi Ya, semua saya kan sudah pernah bilang, waktu itu kan saya ada program di Trijaya kan. ya salah satu radio swasta lah ya. Swasta. Ya nanti diatur aja lah Bu, Oke. nanti ngobrol aja via WA. Baik. Jadi semua tulisan di telaah pertama ini bisa berubah nanti ya. Jadi dalam grafologi itu berlaku hukum bolak-balik, tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Iya. Kalau memang sudah mau niat untuk terapi, berarti kita ubah bentuk tulisannya. Bukan kita, saya nemenin si yang bersangkutan yang berubah dirinya sendiri. Baik, jadi akan lebih baik ke depannya ya. Harapannya Oke, kan memang harapannya itu. seperti itu. Afif, ini sudah mau jam 4 sore, kita udah mau nutup. Ada satu kalimat singkat menutup, silakan. Saran saya, biasakan mulai hari ini untuk menulis, Ya. terutama dengan kalimat-kalimat tertentu. Oke. Karena kemampuan menulis ini dengan teknologi saat ini sudah ditinggalkan. Oh. Jadi saran saya, ambil pena, ambil buku, menulislah lagi. Menulis lagi, Karena seperti zaman menulis sekolah ya. itu adalah terapi bagi jiwa. Iya. Menulis adalah terapi jiwa. Seperti itu. Baik Apip, nanti lain kali kita undang lagi ya. Boleh. Ini kayaknya banyak fansnya loh dari RRI, pengen tahu gitu. Boleh. Sekalian kita berbagi ilmu gitu ya. Iya. Terima kasih Apip, sukses ya. Ya, sama-sama. Insya Allah kalau diberi kesempatan kita mau gabung ke grupnya dengan niat yang tulus boleh. agar kita berbagi ilmu lebih baik boleh. lagi. Saya dengan senang hati. Iya, terima kasih Apip. Ya semoga sukses. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar tanpa terasa waktu kita sudah selesai sampai di sini Mozaik Indonesia. Terima kasih pendengar sudah bergabung tadi, luar biasa. Ada dari channel YouTube, ada Oma Ana, Wigati, Mbak Ewi, Pak Ki Agus Ahmad Ismail, Mbak Dewi di Prabu Muli yang sudah bergabung di acara Mozaik Indonesia. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.